Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa in asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, para hadirin, teman-teman yang hadir di sini dan para jamaah yang di rumah, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa ya. Selasa 4 Ramadan 1443 Hijriah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu secara langsung di Islamic Center Damam dan untuk teman-teman di rumah via Zoom. Kita mohon pada Allah semoga pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang darinya kita semoga diberikan pahala yang melimpah. Allahumma amin. Ikhwah sekalian, sambil ngabuburit ya. Majelis ilmu termasuk ngabuburit enggak? Sambil menunggu tiba waktu buka puasa, kita bersama-sama akan mempelajari sebuah tema di mana insyaallah kita akan bersama-sama membahas dua perusak ibadah puasa. Puasa yang kita kerjakan ya, itu belum ada jaminan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun bagi siapa yang menjaga dirinya dari dua perusak ibadah puasa, ya maka pertama puasanya akan sah dan yang kedua nanti dia akan mendapatkan ibadah sempurna atau mendekati sempurna, dan ini yang kita harapkan. Ikhlas sekalian, para jamaah azan wa iyyakum, makanya kewajiban kita ya adalah menjaga ibadah puasa ya. Bisa dilihat di situ sambil menyimak ya. Seorang muslim yang sedang berpuasa setelah niat berpuasa pada malam hari, ia wajib menjaga ibadah puasanya dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Bila ia melakukan hal tersebut ya, yakni apabila dia menjaga, maka ibadah puasanya akan sah. Dia menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa, ibadahnya akan sah ya. Selain itu, ia juga wajib menjaga diri dari segala hal yang dapat mengurangi pahala puasa dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, jadi kalau dia menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa, yang insya Allah nanti akan kita sampaikan, maka dia juga harus menjaga diri dari segala hal yang dapat mengurangi pahala puasa, ya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila ia mengerjakan dosa, ya, puasanya tetap sah, ya. Sekiranya dia mengerjakan dosa, puasanya sah tidak selama tidak melakukan pembatal-pembatal puasa tadi akan sah. Ya. Hanya saja perbuatan itu dapat mengurangi pahala puasanya hingga tidaklah ia mendapatkan bagian kecuali rasa lapar dan dahaga. Ya. Kita sering mendengar hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash." Ya. Betapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang didapatkan olehnya adalah al-ju'. Al-ju' itu rasa lapar. Wal 'atash yaitu dahaga, haus ya. Karena apa? Yaitu karena dia puasa dari pembatal-pembatal puasa, tapi mata, telinga, lisan, kaki, tangan tidak puasa dari hal-hal yang diharamkan. Nah, itulah ya dua perusak ibadah puasa ya. Nah, ini yang akan kita pelajari secara singkat pada pertemuan kali ini ya. Kalau kita baca saja 5 menit 10 menit selesai ini. Baik, dua perusak ibadah puasa ya. Pertama adalah perusak keabsahan ibadah puasa. Maksudnya yaitu perusak kesahihan atau kesahan puasa. Maksudnya puasanya ketika dilakukan puasanya menjadi tidak sah. Ya.
Dengan kata lain, perusak pertama ini merupakan pembatal-pembatal ibadah puasa. Berikut ini pembatal-pembatal puasa, ya. Dari yang disepakati, demikian pula yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kita akan menjelaskan secara singkat dengan disertai penjelasan, kita akan sebutkan dan disertai dengan penjelasan singkat insya Allah. Makan minum dengan sengaja, kita tahu, ya. Karena inilah, ya, kita berpuasa itu yang pertama dan utama adalah dari makan dan minum, ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Silakan makan dan minum sampai jelas bagi kalian waktu fajar. Ya, kalau sudah masuk waktu fajar yang kedua, maka tidak boleh makan dan minum, ya, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan ibadah puasa sebagaimana yang kita ketahui, ya. Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba, ya, falyatimma shaumahu fa inna ma atamahu Allah wa saqah. Siapa yang lupa kalau dia sedang berpuasa lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia tetap menyempurnakan, melanjutkan puasanya, karena itu adalah makanan dan minuman yang Allah berikan padanya. Kemudian yang kedua, jima atau hubungan suami istri. Ini pembatal puasa yang paling dahsyat, ya. Karena sekiranya dilakukan, maka bukan hanya berkewajiban, bukan saja dia berdosa, ya, dilakukan sengaja, udah tahu hukumnya, ya, tidak terpaksa, ya, maka dia berdosa pertama, kemudian dia wajib mengqadha hari itu, kemudian dia harus membayar kafarah. Kafarahnya berapa hari? Ya, 2 bulan. Nah, 2 bulan berturut-turut. Nah, ini paling mengerikan. Ya, kemudian yang ketiga, keluar mani dengan sengaja, ya, masturbasi, onani, ya, atau hal-hal yang semacamnya, ini membatalkan puasa. Banyak ulama menyebutkan ini membatalkan puasa. Berbeda dengan keluar mani tanpa sengaja. Contohnya apa? Bermimpi basah, ihtilam. Ya, orang yang ihtilam maka tidak membatalkan puasa. Ya, makanya dia kalau mimpi basah terus dia tetap berpuasa, tidak membatalkan puasa, ya. Bahkan dalam sebagian keadaan tertentu juga terlalu dingin, contohnya udara terlalu dingin itu bisa menjadi sebab seorang itu keluar air maninya, ya. Ya, maka itu di luar kendalinya dan tidak membatalkan puasa, ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja, orang mungkin gosok gigi atau menggunakan siwak, tiba-tiba di luar kontrolnya keluar muntah, ya, maka tidak batal puasa. Kalau dia menyengaja memasukkan jarinya atau dengan alat tertentu, benda tertentu dimasukkan agar muntah, maka ini membatalkan puasa. Ya, man dara'ahul qai, ya, fala qada alaihi wa man istaqa'a falyaqdi, kata Rasulullah SAW. Ya, siapa yang muntah tanpa sengaja, tidak ada qada baginya, dan siapa yang sengaja muntah maka baginya qada. Kemudian, ya, keluarnya darah haid dan nifas, ya. Bagi wanita, bagi ibu yang keluar darah haidnya, maka ini menjadi pembatal puasa. Kalau dia berpuasa haram, ya, baginya berpuasa haram. Kemudian murtad. Na'udzubillah min dzalik. Seorang yang keluar dari agama maka batal. Bukan hanya batal puasanya, tapi seluruh amal ibadahnya menjadi batal. Keimanannya batal. Ya, akidahnya batal. Ya, Islamnya, imannya batal, ya, apalagi puasanya. Ya, jadi orang yang keluar dari Islam, wa na'udzubillah min dzalik, maka dia batal puasa. Nah, di satu sisi di Islamic Center Damam ini, masya Allah, ya, saya tidak tahu kalau mau dihitung sejak berapa bulan terakhir ini di pandemi ini, hampir setiap hari di grup kita dengan para dai, ya, itu info masuk Islam, masya Allah, setiap hari itu ada, bahkan terkadang 2, terkadang 3, terkadang 1 setiap hari, ya, subhanallah, ya. Dulu awal-awal kalau mungkin pengalaman pertama saya ke sini atau antum-antum juga ketika melihat orang masuk Islam senang, ya, senangnya itu berlebihan, masya Allah, alhamdulillah. Tapi lama-lama karena biasa, senangnya tidak sebagaimana pertama, ya. Kecuali mungkin terkadang kalau kita mendengar atau saya bertanya selentingan sebab-sebab orang mengapa masuk Islam, ya. Termasuk hari ini baru saja ada orang Jerman kerja di Aramco. Orang Jerman kerja di Aramco ditemani teman dari Saudi masuk Islam. Ya, baru saja datang, baru keluar. Masih muda, 9 tahun di sini katanya. 9 tahun masuk Islam. Masuk Islamnya sudah beberapa hari yang lalu, bahkan sekadar maktab pengen
dokumentasi saja tidak mau dulu ya. Tapi akhirnya setelah dipaksa, bukan dipaksa ya, masih kita minta oleh teman Filipina tadi yang bisa bahasa Inggris, diminta hanya buat dokumentasi ya, bukan tidak lebih dari itu, akhirnya mau ya. Baru saja masuk Islam. Nah, sekarang ini teman Filipina kedatangan suami istri, tidak tahu apakah mereka muslim atau bukan ya. Yang jelas alhamdulillah ya, banyak orang yang masuk Islam ya, senang dengan Islam, dengan akhlak orang-orang di sini. Terkadang sebagian senang ketika melihat ada orang sholat ya. Di satu sisi mungkin termasuk juga, bukan mungkin ya, ini pasti ya, info yang masuk saya termasuk juga karena akidah di dalam Islam itu jelas ya, termasuk akidah terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya. Islam ternyata tidak membenci Nabi Isa, tidak membenci Maryam, memuliakan keduanya. Nabi Isa adalah nabi di dalam Islam. Ya. Dan ada sebab-sebab yang lainnya. Nah ini kalau murtad keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik, ini membatalkan puasa. Kemudian niat berbuka. Ya, sebagaimana antum tidak disebut berpuasa kecuali dengan niat. Maka ketika antum niat berbuka, maka puasa antum pun batal. Ya. Jadi seorang dia niatkan bahwasanya saya niat meskipun tidak diucapkan dengan lisan ya, karena niat tempatnya di dalam hati. Ya, ketika dia niat untuk keluar dari ibadah puasa maka batal. Kemudian yang ke-8, berbekam menurut mayoritas ulama. Ya, bekam menurut mayoritas ulama. Dalam masalah ini ada perselisihan pendapat ya. Sebagian mengatakan hal ini tidak membatalkan puasa, sebagian ada yang berpendapat itu membatalkan puasa. Solusinya sebenarnya gampang, berbekamnya pada malam hari itu saja ya. Nah, nanti kalau seandainya sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya berbekam itu membatalkan puasa, nanti masuk dalam hal ini cabangnya yaitu orang donor darah. Berbekam itu kan mengeluarkan darah ya. Donor darah juga mengeluarkan darah ya. Makanya tergantung dari pendapat yang sahih menurut masing-masing ya. Meskipun kalau saya pribadi lebih cenderung ya kepada pendapat yang mana bekam ini tidak membatalkan puasa. Kemudian infus nutrisi. Infus ya, infus ya namanya ya. Infus yang mana tujuan dari infus itu untuk mengganti makanan dan minuman dari orang yang sakit ya, orang lemah yang bisa jadi dia tidak bisa makan dan minum ya secara normal. Ya, kemudian butuh infus yang untuk masukkan bahan-bahan makanan. Nah, maka ya, hal ini dapat membatalkan puasa karena kedudukannya seperti apa? Makan dan minum ya. Kemudian juga cuci darah bagi penderita gagal ginjal ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Kita dengar beberapa teman-teman di sini ada yang kena penyakit ini ya. Kita mohon pada Allah semoga diberikan kesehatan ya dari penyakit-penyakit, diantaranya penyakit ini juga ya. Dan diantara sebabnya kalau kita pelajari apa diantaranya Mas? Banyakan apa? Merokok diantaranya, merokok. Terus apa lagi? Minum soft drink ya. Alkohol juga ya, alkohol, soft drink. Ya, soft drink ini syabab di sini suka, anak-anak kecil itu pagi-pagi sudah minum asir atau soft drink itu dengan khubus ya. Masih mending ngasir ya. Ini lebih dari itu ya. Enggak perlu sebut merek enggak, Pak? Ya. Nah, ini terkadang kita dapatkan. Ya, anak-anak kecil, Masya Allah. Ini kasihan juga, tapi udah biasa di sini sepertinya. Makanya jangan heran ya. Saya kalau pergi ke rumah sakit Almana atau Almana yang di Damam sini, itu lantai berapa? Itu tempat parkirannya ada tempat parkiran khusus buat orang yang cuci darah. Ya. Yang sebagian teman ada yang salah tidak, karena yang tulisannya agak kecil ya. Ada banyak di situ. Ini khusus pasien cuci darah. Ya, menunjukkan, dan itu banyak tempat ya, menunjukkan hal tersebut adalah banyak di sini ya. Makanya ini cuci darah bagi penderita gagal ginjal ya, ini membatalkan puasa. Karena di antara yang dibawa oleh darah adalah yaitu saripati dari makanan ya, makanan-makanan, zat-zat dari makanan-makanan. Ini orang yang paham kedokteran lebih paham. Kemudian menerima transfusi darah. Ya, menerima transfusi darah ini kan berarti memasukkan. Kalau tadi donor, kalau donor tadi
keluarkan. Ini menerima transfusi darah, berarti dia memasukkan. Nah, di antara yang masuk ke dalam apa? Ke dalam tubuh manusia dengan darah tersebut adalah di antara makanan-makanan. Dan poin yang ke-12 adalah rokok. Ya, rokok ini membatalkan puasa. Ya, rokok membatalkan puasa. Ya, di satu sisi kalau kita bahas masalah rokok ini, ya, ini adalah keburukan yang amat sangat. Ya. Di satu sisi juga Ramadan, ya, ini kesempatan bagi seorang yang masih punya kebiasaan rokok untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Keburukan-keburukan banyak ada pada rokok. Ya. Bahkan ijma kesepakatannya bukan hanya kaum muslimin. Yang sepakat siapa? Hatta muslim dan kafir. Ya, mereka kalau menjual rokok pun di situ tertera kan buruknya dari rokok, keburukan-keburukan atau akibat-akibat dari rokok. Ya, ini sepakat mereka semuanya. Ya, makanya di bulan Ramadan momen untuk perubahan, ya, dari yang awalnya kurang baik atau tidak baik menjadi baik. Nah, di antara hal seperti ini, ya, itu merokok. Nah, ini para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika dia menjaga dirinya dari pembatal-pembatal puasa, ya, dari yang kita sebutkan ini di antaranya. Yang lainnya kalau kita masuk kepada ranah ikhtilaf atau perselisihan di antara ulama, maka akan banyak. Ya, kalau dia menjaga diri dari itu semuanya, maka biidznillah dengan izin Allah puasanya sah. Ya, puasanya sah. Ya. Namun ketika puasa seseorang sah, bukan berarti dia itu kemudian pasti dapat pahala, full pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau puasanya berbuah pahala, belum tentu, ya. Makanya dia harus, ya, saya katakan harus, dan ulama mengatakan harus, ya. Dari Al-Qur'an dan Sunnah pun mengatakan harus, ya. Harus menjaga diri dari perusak yang kedua. Ya, yang kedua ini kita akan sampaikan. Perusak yang kedua, ya, yaitu perusak pahala ibadah puasa. Perusak pahala ibadah puasa. Perusak pahala puasa, ya, secara umum adalah segala perbuatan dosa dan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sedang berpuasa harus atau wajib meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Berarti kalau dikatakan segala semua, ya sudah tanpa dirinci, ya. Sebenarnya namanya kemaksiatan dari yang kecil ataupun besar, ya ini harus ditinggalkan. Nah, kemudian secara asal segala macam kemaksiatan itu haram dikerjakan, baik saat berpuasa maupun di luar puasa. Ya, namanya kemaksiatan ya haram, maksiat. Ya, kemaksiatan, segala macam kemaksiatan itu haram. Ya, ini secara asalnya. Hanya saja seorang yang bermaksiat sebelumnya, orang yang dalam keadaan berpuasa ini lebih harus menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian saya tulis di sini, hanya saja seorang yang bermaksiat saat berpuasa menunjukkan rusaknya hati dan lemahnya akal, kata Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani di dalam kitab beliau, ya, tentang puasa di dalam Islam, ya. Yang memang karena orang yang berpuasa itu semestinya kan menjaga diri dari hal-hal yang lainnya, ya, dari segala hal yang dilarang. Saya ulangi, orang yang berpuasa semestinya menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, dan itu mudah dibanding ketika dia tidak berpuasa, ya. Makanya beliau mengatakan sekali lagi, hanya saja seorang yang bermaksiat saat berpuasa menunjukkan rusaknya hati dan lemahnya akal, sebab ia tidak mau meninggalkannya saat berpuasa, ya. Padahal keadaan puasa merupakan kesempatan emas untuk meninggalkan segala hal yang dilarang di dalam Islam, ya. Berikut beberapa contoh kemaksiatan yang dapat merusak ibadah puasa. Nah, ini hanya beberapa contoh saja, meskipun secara asal segala kemaksiatan itu dapat merusak ibadah puasa. Jadi maksudnya jangan sampai seseorang itu puasa kemudian yang didapatkan hanya al-ju' wal 'atash saja, sebagaimana sudah kita sampaikan, hanya dahaga, hanya haus, hanya lapar saja, hanya capek saja, ya. Tapi pahalanya nol besar, ya.
Ini jangan sampai kita seperti itu, ya. Makanya ya tugas kita menjaga hal-hal ini, dan ini yang berat, ya. Bahkan bisa jadi ini lebih berat, pembatal perusak, saya ulangi, perusak yang puasa yang kedua ini lebih berat daripada perusak yang pertama yang merupakan pembatal puasa tadi, ya. Ini lebih berat bisa jadi. Adapun yang pertama adalah, ya, di antara contohnya berikut beberapa contoh kemaksiatan yang dapat merusak ibadah puasa: berdusta atau berbohong. Ya, al-kadzib bahasa Arabnya, wa huwal ikhbar 'an syai' bi khilafi ma huwa, ya, ma huwa. Amidat dari amida au jahila, ya. Atau saya ulangi, wa huwal ikhbar 'an syai' bi khilafi ma huwa alaih. Dusta itu mengabarkan tentang sesuatu tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya. Itu namanya dusta, itu namanya bohong. Ya, ini dapat merusak puasa. Ya, dan ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, sebagian dari kaum muslimin, saya tidak katakan sebagian orang, sebagian dari kaum muslimin ketika di bulan Ramadan semakin dekat dengan Idul Fitri, karena ingin membahagiakan keluarganya saat Idul Fitri, ya, supaya mendapatkan pemasukan lebih, di antara yang dilakukan adalah, ya ini tadi, berdusta dan berbohong. Ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, ya. Karena namanya dusta baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, ya, tidak diperbolehkan. Kita insya Allah sangat mengetahui bahwasanya dusta ini adalah hal yang tidak baik, ya, merupakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal kadziba, ya, fa innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ya, jauhilah oleh kalian dusta, hati-hati kalian dari yang namanya dusta. Karena dusta itu bisa membawa kepada kefajiran, dan kefajiran, ya, bisa membawa kepada neraka. Dan tidaklah seorang dia terus berdusta, ya, membiasakan dirinya dengan dusta, maka di sisi Allah akan dikenal sebagai seorang pendusta. Di bumi mungkin dia orang-orang masih bisa ditipu oleh dirinya, ya, tapi di sisi Allah tidak bisa ditipu, ya. Allah tidak bisa ditipu, bagaimana Allah ditipu olehnya, ya. Dan kedustaan yang paling berbahaya adalah berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul mengatakan, inna kadiban alayya laisa ka kadibin ala ahad. Sungguhnya dusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas nama selainku. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaknya dia mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Nah, ini juga kan di bulan Ramadan banyak yang berseliweran hadis-hadis yang palsu, maudhu'. Bahkan palsunya ini tidak tercatat. Bahkan palsunya ini tidak tercatat di kitab-kitab para ulama, ya. Palsunya ini mulai muncul di zaman tersebarnya sosial media, WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya. Makanya kalau antum cari sulit, ini carinya di mana nih? Karena memang tidak ada, ya. Ya. Yang biasanya yang kemudian menjadi menjadi sebab tersebarnya karena berkenaan dengan cerita yang kemudian yang disentuh adalah hati, ya. Psikis, kejiwaan seorang. Jadi orang, oh sedih ceritanya, Masya Allah, bisa jadi tentang Rasulullah, bisa jadi tentang kehidupan Rasulullah SAW, tentang sahabat dan sebagainya. Tapi itu adalah dusta, ya. Nah ini hati-hati orang yang sengaja, ya, orang yang sengaja melakukannya, maka ancamannya adalah neraka, ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya mengerikan, ikhwas sekalian. Kemudian selain daripada itu kita tahu bahwasanya ayatul munafiqi tsalath. Tanda orang munafik itu ada 3, diantaranya wa idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dia berdusta. Ini kebiasaan orang munafik. Makanya kita jangan sampai berdusta, ya, kita jauhi dusta. Ini kebiasaan orang munafik, ya. Orang ketika melakukan dusta maka padanya ada sifat kemunafikan, ya.
Nifak i'tiqadi atau amali? Perbuatan atau keyakinan? Masa? Iya, perbuatan ya. Ini maksudnya ke perbuatan. Tapi kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah ucapan azur atau persaksian zur ya. Qaulu zur atau syahadatu zur atau amalu zur. Apa itu zur? Bukan orang Sudan ya, zul gitu ya. Mengapa orang Sudan dipanggil zul itu, Pak? Hah? Di Badiah ada namanya matam azul. Ya, zul ya. Mungkin kayak ini ya, kayak Indonesia mas, kalau Filipina kabayan gitu bukan? Mungkin seperti itu ya. Coba cari sebab zul, apa disebut sebagai ya zul. Baik. Nah, ini zur. Zur apa itu zur? Zur itu adalah kalimat yang bersifat umum yang masuk padanya dusta juga, ya. Mencakup dusta, kemudian juga ucapan hal batil atau sia-sia, ya, kemudian tuduhan, namanya tuduhan, menuduh itu kan kedustaan, ya. Kemudian persaksian dusta, bersaksi tapi berbohong, ya, masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian juga termasuk dari kesyirikan, ya. Kemudian juga termasuk dari nyanyi-nyanyi lagu-lagu, ya, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Nah, ini masuk juga ke dalam zur, ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, hadis masyhur yang kita tahu, Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ya, dan perbuatan zur, perbuatan palsu, ya, perbuatan dusta, ya, ucapan dusta, maka Allah itu tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh puasanya, dia berpuasa tapi Allah tidak butuh puasanya. Padahal secara asal puasa itu pahalanya besar. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih. Ya, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amalan anak Adam itu adalah miliknya, ya, kecuali puasa, maka puasa itu adalah milikku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Namun ketika seorang, ya, berpuasa tapi melakukan seperti ini, ya, maka Allah tidak butuh puasanya. Melakukan perbuatan azur ini, ya, perbuatan zur. Dengan beberapa contoh yang sudah disampaikan tadi, ya, di antaranya juga mencakup dusta, ya. Kemudian selanjutnya poin ketiga adalah ghibah. Ghibah namimah ini satu paket, ya, saling berdekatan. Ghibah artinya menggunjing. Dzikruka akhaka bima yakrah, kata Rasulullah SAW. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Ya. Kalau dia tahu dia tidak suka dengan hal tersebut. Ya. Dan ini yang sangat disayangkan, ghibah yang Allah serupakan seperti makan bangkai saudara sendiri. Ya. Ini banyak disuka. Ya, ini banyak disuka. Sebagian ada yang menjadi kanibal, ya, makan daging atau makan darah, makan apa? Bangkai saudara sendiri. Ya, ghibah, ngerasani orang lain, ya, jelek-jelekan orang di hadapan yang lainnya. Ya, kalau orang melakukan itu tujuannya untuk merusak hubungan, namanya namimah. Fulan A datang ke B atau datang ke C, si fulan A ini menyalah-nyalakan si B dan menyalah-nyalakan si C untuk merusak hubungan, yaitu ghibah, dan itu ada namimah, mengadu domba. Ini semuanya adalah haram di dalam Islam. Di antara azab yang akan Allah berikan kepada orang yang ghibah namimah adalah azab di alam kubur, ya. Azab di alam kubur, ya. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan la yadkhulul jannah namam. Ya, dalam sebuah riwayat la yadkhulul jannah qattat, ya, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Nah, ini, ya, menjadikan orang ya rusak hubungannya karena namimah. Dan sekali lagi ini adalah termasuk dari dosa besar, ya. Ini termasuk dari dosa besar. Baik. Kemudian yang kelima,
Yang kelima adalah perbuatan curang dalam bermuamalah. Perbuatan curang dalam bermuamalah. Ya, curang. Entah itu dalam jual beli, ya, dalam apa lagi, jual beli, kemudian dalam selain dari itulah, ya, ini erat kaitannya biasanya seringnya dalam masalah jual beli, dalam masalah seperti ini, ya, muamalah seperti ini, ya. Maka curang ini termasuk dari dosa besar juga, ya, termasuk dari dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang melakukan perbuatan kecurangan maka dia tidak termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Ya, curang ini termasuk khianat, ya, termasuk perbuatan khianat, ya, termasuk seorang itu tidak disebut sebagai amanat lagi, ya, hilang amanat darinya kalau sudah berbuat kecurangan. Nah, ini sama seperti kedustaan tadi. Di akhir-akhir dari bulan Ramadan, ya, di akhir-akhir dari bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, sebagian dari kaum muslimin, mereka, saya katakan sebagian dari kaum muslimin, bukan orang-orang kufar, ya. Ini kaum muslimin melakukan kecurangan, ya. Apalagi semakin ke sini sembako di Indonesia, khususnya apa, minyakin mahal, ya. Di sini juga mahal. Telur di sana mahal nggak? Di sini telur mahal soalnya. Ya. Nah, ini bahkan pernah lihat video ada emak-emak yang sudah terbiasa beli minyak dengan satu orang, ya, kemudian ketika dia beli dalam jumlah banyak, setelah beli beberapa kali ternyata isinya air. Ibu-ibu kasihan juga melihat, ya, seperti itu, ya. Ditipu. Jadi pintar orang menipu, ya. Awalnya dia jujur sekali, dua kali, tiga kali, setelah beberapa kali ternyata apa? Bohong. Awalnya dengan harga yang murah. Nah, setelah bisa menarik pembeli dengan jumlah yang lebih besar dari pesanannya, disitulah dia berbohong, ya. Dia berbuat curang, berbuat bohong di situ, ya. Termasuk mengurangi timbangan, ya. Nah, ini juga bilang ini minyaknya 1 liter, totalnya 10 liter tapi tidak sampai 10 liter, ya. Atau demikian pula beli buah-buahan, ya, 1 kilo ternyata tidak sampai 1 kilo. Ini curang, ya. Sebagian sengaja melakukannya karena ingin mendapatkan pemasukan yang lebih pada hari raya Idul Fitri. Qadarullah dapat pemasukan besar sehari sebelum Idul Fitri, kecelakaan. Butuh uang sampai jual tanah. Ini tidak berkah harga seperti itu, ya kan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kawan sekalian, yang mudah, yang ringan, yang nyaman, yang lapang buat kita itu sesuai jalur, kita berusaha lurus gitu aja. Ya. Laba sedikit tapi berkah lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Begitu tidak? Setuju? Kalau saya lebih memilih laba banyak dan berkah daripada sedikit tapi tidak berkah, ya. Mending laba banyak dan berkah. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi ingat, ya, kalau sudah dapat banyak laba yang banyak itu, kemudian mengeluarkannya itu harus sesuai dengan tuntunan juga. Itu kan berat juga. Ya, semoga Allah mudahkan, ya. 2 hal dalam masalah harta, ya ikhwah. Ingat, hisabnya pertama carinya dengan jalan yang halal, kedua menyalurkan di tempat yang sesuai. Yang wajib dikeluarkan, yang sunnah dikeluarkan, yang mubah boleh, jangan sampai di tempat yang makruh apalagi haram. Ya. Kemudian yang keenam termasuk juga, ya, yang dapat mengurangi pahala puasa adalah main alat-alat musik, lagu-lagu dan nyanyian. Ya. Ini juga dapat mengurangi dari pahala puasa, ya. Ini juga dapat mengurangi dari pahala puasa. Di satu sisi ini tadi sudah kita sampaikan termasuk dari perbuatan apa? Zur tadi, ya, termasuk azur juga, ya. Nah, di satu sisi yang lainnya ini bukan dari kebiasaan kaum muslimin, ya. Alat-alat musik, lagu dan nyanyi ini bukan kebiasaan dari kaum muslimin, ya. Dan tidak ada ibadah di dalam Islam yang dibarengi dengan apa? Lagu-lagu, musik, nyanyian, ya. Tidak ada. Rasul mengatakan la yakunanna
aqwamun min ummati la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada di antara umatku suatu kaum yang mana mereka menghalalkan perzinaan. Ya, ada yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutera, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Yang namanya menghalalkan berarti awalnya adalah diharamkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya ya dari segala macam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalau memang kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk taubat nasuha, dan Ramadan momen yang tepat untuk berubah ya. Semoga Allah mudahkan. Ini saja para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini ya. Bagi teman-teman yang hadir dan jamaah yang di rumah ya, sebentar lagi insyaallah kurang lebih 2 menit lagi kita akan berbuka bersama ya, akan tiba waktu berbuka ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.